sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Haleluya. Yes. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Semua hidupku penuh mujizat. Haleluya. Hidupku penuh mujizat. Amin. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya percaya hari ini semua umat Tuhan mengalami mujizat Amin. kasih Tuhan. Amin. 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 Hari ini kita mau bersukacita. Kita mau terus di dalam hadirat-Nya. Saya percaya setiap umat Tuhan dimanapun saat ini berada, dalam keadaan apapun saat ini, mari datang ke hadirat Tuhan kita. Untuk itu mari kita tunduk kepala sejenak di hadirat-Nya. Kita mau membawa hidup kita. Kita mau membawa seluruh harapan kita di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Bapa bila kami ada di dalam hadirat-Mu saat ini. Engkaulah Tuhan yang kami percayai. Engkaulah Allah yang sanggup menjawab setiap doa-doa dan harapan kami. Dan hari ini Tuhan kami bawa semua itu di hadirat-Mu. Kami rindu Engkau lawat kami semua Tuhan. Mari Engkau bekerja berkarya di dalam setiap umat-Mu. Dikuatkan, diteguhkan oleh kehadiran-Mu Tuhan atas setiap umat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau bekerja bagi kami semua. Apapun keadaan kami hari ini, apapun keadaan kami detik ini Tuhan, kami bawa hidup kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang sampai hari ini menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, membaharui setiap hidup kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami umat-Mu siap untuk bersukacita. Haleluya.
Amin. Haleluya. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Amin.
tidak merasakannya, tapi kami percaya sampai hari ini Engkau bekerja, Engkau menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa, menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di dalam hidup kami Bapa. Disembah Kau Tuhan, Tuhan jawaban doa kami, Tuhan harapan kami. Kau Yesus, Kau harapan kami Tuhan, Kau ada di dalam kami Bapa. Allah yang hidup Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus Kau yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah bersembahku.
berbawa di hadirat-Mu Tuhan. Mari terus Engkau membentuk hidup kami, menuntun kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Semua sehat walafiat. Puji Tuhan. Ya, kita masih berada di zaman pandemi ini. Banyak repot. Harus pakai masker. Itu penting. Sebab menurut para ahli, virus itu menular melalui mulut dan hidung. Jadi kita harus memakai masker dengan rapi agar virus itu tidak masuk ke tubuh kita, ya. Ya, ini terjadi seluruh dunia, saudara, bukan hanya kita saja di sini, seluruh dunia. Negara adidaya pun begitu mengalami, ya, Amerika Serikat dan sebagainya. Tapi saudara, saya kagum, saudara tetap setia, ya. Penuh pengorbanan, tiap minggu ibadah harus pakai masker, cuci tangan, duduknya pun ada jarak. Ya, kita taati saja aturan kesehatan itu. Nah, saudara kekasih, kita membaca di dalam Mazmur 103 ayat 3. Tema Allah penyembuh. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Allah kita kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Sudah ada dari tempo dulu, sebelum semuanya ada, Allah itu sudah ada. Dan Allah ini, saudara, Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, termasuk umat manusia. Tuhan Allah itu mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, kalau kita jatuh dalam dosa, jangan hancur lebur, jangan. Kita harus cepat bangkit. Mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan menyayangi orang yang rendah hati, mohon pengampunan dan memperbaiki kesalahan. Dialah, yaitu Allah, yang mengampuni dosa saudara sebesar apapun. Tuhan mau mengampuni kalau kita rendah hati, mohon pengampunannya. Yang mengampuni segala kesalahanmu. Kita manusia teledor, tidak luput dari kesalahan, ya. Tapi Allah mengasihi saudara semua yang rendah hati, mengakui kekurangan kita, dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Allah tetap Maha Kuasa, sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara. Jadi kehadiran saudara di tempat ini tidak sia-sia, sebab kita dipertemukan dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus yang mengangkut dosa dunia. Saudara, ada peristiwa pada waktu Yesus ada di muka bumi, peristiwa yang betul-betul terjadi dan ditulis, ya, oleh Rasul Matius, Markus dan Lukas. Kejadian ini
bukan dongeng tapi fakta. Waktu Yesus ada di muka bumi melakukan banyak penyembuhan. Nah, di dalam ayat-ayat Matius 15 ayat 21 sampai 28 saya bacakan ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di sini ada perempuan suku bangsa dari Kanaan. Ya. Dia tinggal di daerah Tirus dan Sidon. Sejarah Kanaan itu buruk sekali. Ini bangsa yang terkutuk. Nenek moyangnya bernama Ham, itu ayah Kanaan. Nuh setelah air bah keluar dari air bah dan menghuni bumi ini, bercocok tanam, menanam pohon anggur. Memang daerah itu subur, saudara. Nah, memang buah anggur Kanaan itu istimewa. Kalau saudara pernah ke Israel, minum anggur Israel itu istimewa. Lebih enak dari negara-negara lain yang saya tahu, ya. Manisnya bukan main, saudara. Itu anggur Kanaan. Nah, ini Nuh minum anggur hasil kebunnya. Dia terlalu suka dengan anggur itu. Dia minum lagi, enak. Minum lagi, enak lagi. Minum lagi, enak lagi. Akhirnya mabok, sebab anggur mengandung alkohol. Ya, orang Belanda bilang lekker itu enak ya. Lekker is maar een vingerlang. Rasa enak itu hanya sebatas panjang jari, jadi pendek.
Sudah makan makanan yang paling enak sekalipun, berapa menit hilang rasanya. Makan lagi yang enak, yang mahal, berapa menit hilang lagi. Lekker is maar een vinger lang. Ini Nuh terlalu serakah. Minum, akhirnya mabuk. Dalam keadaan mabuk, pikirannya tidak sehat. Sampai dia terkapar, saudara, jatuh ke lantai dan tanpa sadar ia telanjang. Ya, dan beberapa waktu itu dia tidak sadar, ya, karena mabuknya itu. Nuh punya 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ham ini yang paling bungsu. Ketika Ham lihat bapaknya terkapar, telanjang, dia ketawa. Lalu dia lari, kasih kabar sama kakaknya, Sem dan Yafet. Papa telanjang, hihi, ketawa-ketawa, saudara. Hah? Kamu kurang ajar sama papa ya, kata si Sem sama Yafet. Sem sama Yafet buru-buru ambil selimut. Dia nggak berani melihat tubuh ayahnya yang telanjang itu. Dia jalan mundur. Selimutnya tuh dibentangkan, ditutupi tubuh bapaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, saudara kasih, lalu dengan penuh kasih Sem dan Yafet menggendong bapaknya, taruh di tempat tidur, diselimuti, nunggu sampai bapaknya itu sadar kembali. Mereka itu panas hati terhadap Ham. Ini anak kurang ajar sama papa ini. Tidak ada kasih sayang. Papa dalam keadaan begitu ditertawakan, digosipkan cerita-cerita, papa telanjang. Waduh. Jadi Sem dan Yafet marah terhadap Ham, saudara. Ini anak bocengli, ya. Ini anak kurang ajar sama papa ini. Nah, kemudian Nuh sadar kembali, sehat kembali, normal kembali. Dia dengar berita tentang perbuatan Ham, sikapnya terhadap papanya. Lalu saudara kekasih, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Mari kita menyimak sebentar tentang Nuh. Ya, saudara kasih, Nuh menjadi mabuk dan hilang kesadaran itu karena serakah, minum lagi, saking enaknya minum lagi. Keserakahan itu bahaya, saudara. Kita pun manusia di bumi ini bisa terjerumus ke dalam keserakahan. Banyak pejabat pemerintah yang hidupnya sudah cukup masih serakah, korupsi, uang negara, uang rakyat dikorupsi. Sampai bantuan sosial dari presiden untuk rakyat miskin dikorupsi.
sehingga orang miskin nggak dapat bantuan. Ini kan keterlaluan. Kita doakan untuk KPK ya, supaya mereka diberi hikmat akal budi untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia ini. Nah, saudara kekasih, memang di tiap negara ada korupsi, tapi di Indonesia cukup besar korupsinya itu karena ada keserakahan. Ingin memiliki duit bukan duitnya sendiri dari uang negara atau uang rakyat. Keserakahan ini menjerumuskan manusia. Saudara, kalau serakah pun bahaya. Kita sudah menerima berkat dari surga, dari Tuhan. Kita bersyukur, nikmati berkat-berkat itu, tidak perlu serakah. Cukup dengan berkat itu kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat. Ya. Nah, saudara kekasih, kita melihat Nuh karena serakah itu jatuh ke pemabukan, ya, perbuatan yang tidak baik. Saudara kekasih, kita lihat sikap dari Ham, ya, atau anak-anaknya Ham yaitu Kanaan, kurang ajar terhadap papanya, nggak ada kasih sayang. Saudara kekasih, perbuatan Ham ini dikutuk, ya, Tuhan tidak suka. Anak-anak itu harus hormat, sayang sama orang tua, dan orang tua harus mempunyai tanggung jawab memelihara anak dengan sebaik-baiknya, mencukupi kebutuhan dengan sebaik-baiknya, tanggung jawab. Saudara kekasih, apa yang saudara tabur hari ini akan dituai nanti tahun-tahun berikutnya. Kalau di masa muda saudara, perkawinan saudara mempermainkan banyak toh, kawin cerai, gampang aja cerai, cari perempuan lain dan sebagainya. Itu saudara menabur benih kejahatan. Nanti masa tua saudara, hidupmu susah, sungguh. Saya pernah melihat seorang bapak yang terlantar, padahal katanya istrinya 3, ada anak dewasa. Masa tuanya enggak ada yang perhatikan dia. Dia sampai terlunta-lunta di kota Bogor, tidur di stasiun katanya. Anak-anaknya mendengar hal itu enggak peduli. Kenapa? Karena bapak ini tidak tanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab, menelantarkan keluarga itu. Menelantarkan, tidak peduli. Anaknya sakit hati dan nggak peduli dengan orang tua ini. Karena itu saudara, jaga perkawinan saudara masa muda saudara, jangan ada masalah. Jaga keutuhan rumah tangga saudara. Kalau saudara tidak mau menjaga kerukunan rumah tangga saudara, berantakan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit pukul istri, dikit-dikit minggat dan sebagainya. Hati-hati, engkau menabur benih kejahatan. Masa tua saudara sengsara, sungguh. Pasti engkau akan menuai apa yang engkau tabur di masa muda. Jadi jaga keutuhan rumah tangga. Hubungan suami istri harus dipelihara. Hubungan anak dan orang tua harus dipelihara. Sebab kalau saudara menabur benih kebencian, kejahatan, engkau akan menuai
penderitaan di masa tuamu. Sungguh, saudara. Ya, kita lihat Nuh terkapar mabuk karena dia serakah minum minuman anggur yang nikmat padahal memabukkan. Ini menjadi contoh bagi kita sekalian. Kalau saudara berbuat baik masa mudamu, anak-anak hormat sama orang tua dengan baik, masa tuamu engkau jangan khawatir, Tuhan menopang saudara, memberkati saudara. Bahkan firman Tuhan mengatakan masa tuamu engkau tetap berbuah-buah, diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi saudara harus betul-betul menjaga keutuhan rumah tangga saudara di masa mudamu. Jaga keutuhan hubungan suami istri, jaga hubungan orang tua dan anak, supaya engkau menuai perkara-perkara yang mulia di mata Tuhan. Sekarang kita melihat bahwa Kanaan anak Ham itu termasuk generasi yang terkutuk. Dan ini perempuan yang datang kepada Yesus adalah orang Kanaan. Tatkala Yesus mengatakan aku diutus hanya di lingkungan orang Israel, memang utama kedatangan Yesus yang pertama-tama diutamakan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang terhilang. Ya, tentang orang yang di luar Israel itu tidak dipedulikan. Dipedulikannya setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, barulah berita tentang keselamatan ini untuk Israel dan untuk bangsa-bangsa di dunia ini, semua bangsa, semua suku di dunia ini. Kembali kepada perempuan Kanaan ini, saudara, dia mempunyai seorang anak. Wah, orang tua kalau punya anak itu senang sekali. Kehadiran anak itu membahagiakan orang tua. Ini ibu pun senang dengan kelahiran anak perempuannya itu, dia senang sekali. Apalagi anak ini mulai berkembang, bertumbuh, lalu lucu dan sebagainya, menyenangkan. Jadi sebagai orang tua, seperti saya ini, sebagai orang tua ini, senang sekali, bahagia sekali kehadiran anak dan cucu, sukacita sekali kehadiran mereka itu. Demikian juga perempuan ini, dia senang dengan kehadiran seorang anak perempuan ini. Ibu ini memelihara dengan baik-baik sampai anak ini menjadi remaja. Tiba-tiba saudara, kuasa kegelapan menimpa rumah tangga ini. Anak ini tiba-tiba dirasuk oleh setan. Bagaimana prosedurnya tidak disebutkan di sini, tapi jelas dirasuk oleh setan. Sehingga anak perempuan ini kehilangan identitasnya. Dia sudah tidak sadar, omongannya itu selalu jorok, jahat, kasar. Itu memang setan. Beda dengan Roh Kudus loh, saudara. Ingat loh, kalau roh setan itu merasuk seseorang, orang itu menjadi jahat. Kalau Roh Kudus masuk dalam hati seseorang, orang itu akan menjadi baik. Ya, tetapi ini roh setan yang masuk ke dalam gadis remaja ini. Sampai ibunya sedih,
penampilan anak ini kurang ajar sama ibunya, berani kurang ajar, dan sifatnya merusak. Ya. Saya pernah dengar dari orang tua, dia sedih anaknya itu kalau lagi kambuh, pakaian yang bagus-bagus diambil, dirobek, digunting. Jadi hilang kesadaran. Begitu juga dengan perempuan ini, saudara. Anak gadis yang dulunya menyenangkan berubah menjadi bencana dalam hidup perempuan ini. Perempuan ini, ibu ini menjadi sedih. Anaknya suka menyiksa diri, pukul-pukul dirinya sendiri, bentur kepalanya ke tembok dan sebagainya. Itu pekerjaan setan, saudara. Maka itu saudara jangan bergaul dengan setan, jangan bergaul dengan setan. Hindarkan. Ya, kalau ada kesulitan apa-apa, jangan minta tolong kepada dukun, itu setan. Ya, Raja Saul Israel itu hidupnya hancur babak belur karena datang cari perempuan tenung yang berurusan dengan setan. Nah, perempuan ini tentu ingin anaknya sembuh. Pasti dia sudah dapat nasihat dari teman-temannya, berobat dan sebagainya, datang ke orang pinter dan lain sebagainya, enggak sembuh. Setan tambah galak, tambah garang, membuat anak ini pun sering teriak-teriak, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Sedih. Perempuan ini satu saat mendengar berita tentang Yesus dari Nazaret. Orang bilang, waduh, Yesus itu luar biasa. Ada anak yang dirasuk setan disembuhkan. Perempuan ini mendengar berita itu, timbul iman dalam hatinya. Kepingin ketemu Yesus. Kepingin ketemu Yesus, mau minta tolong untuk anaknya supaya anaknya ini sembuh. Sebab dia sudah datang ke sana kemari, gagal, tidak ada penyembuhan. Akhirnya saudara, Yesus dan murid-muridnya lagi istirahat. Mereka pelayanannya cukup melelahkan, saudara. Ya, dari pagi sampai siang dan sebagainya. Lagi istirahat di daerah Tirus dan Sidon. Didatangi perempuan ini dari jauh sudah teriak. Ya, berteriak-teriak, ya Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Setan itu membuat anak ini menderita sengsara. Ya, suka pukul-pukul diri sendiri dan sebagainya. Yesus diam saja, enggak menjawab sepatah kata. Perempuan ini berteriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anakku kerasukan setan dan menderita. Yesus tetap diam dan tidak menyaut. Karena perempuan ini teriak-teriak, maka murid-muridnya rasa terganggu. Dengan penuh emosi, dia usul kepada Yesus, Tuhan, suruhlah ia pergi, usir dia, sebab dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara kasih, lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan itu orang Kanaan, bukan orang Israel. Ya. Tetapi perempuan itu terus mendekati Yesus dan tersungkur menyembah.
Dia bilang, Tuhan, tolong Tuhan, anakku kerasukan setan dan menderita. Yesus bilang apa? Bu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau anak lagi duduk makan roti, apakah ibunya ambil roti itu dilemparkan kepada anjing yang nongkrong di situ? Enggak. Perempuan ini tahu kata-kata Yesus itu bagaimana, apa maksudnya. Anjing itu bagi bangsa Yahudi binatang yang haram, binatang yang haram, najis. Tapi memang banyak orang Yahudi yang pelihara anjing, saudara. Kita lihat di sini, kata-kata ini sebetulnya menyakitkan. Perempuan ini dianggap anjing, orang Israel dianggap anak yang dikasihi. Roti itu mujizat yang utama. Tapi perempuan ini enggak kesinggung, saudara. Kalau Yesus menyamakan dia sebagai anjing, bangsa yang terkutuk, bangsa yang haram, perempuan ini enggak kesinggung. Memang betul Tuhan, dalam hatinya memang betul aku ini seperti anjing, bangsa yang terkutuk, bangsa yang tidak disayang. Tetapi Tuhan, anjing itu tetap menunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Enggak usah rotinya, remah-remah saja mau. Waduh, saudara, perempuan ini luar biasa, sabarnya, tekunnya, tidak mudah kesinggung. Dia ngakui dirinya adalah bangsa yang hina, ya, bangsa yang hina. Dia ngaku anjing itu tetap menunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya kasih karunia sedikit saja akan menyembuhkan anakku yang sakit. Yesus bangkit dan berdiri, berkata, "Hei ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kontan anak itu sembuh. Iblis lari meninggalkan gadis itu. Begitu ibunya pulang, anak gadisnya sudah mandi, sudah sisiran, sudah pakai pakaian, ganti pakaian, omongannya pun normal. Mami dirangkul. Aduh, kamu sudah sembuh, nak. Menjadi anak yang sayang sama maminya. Sebab setan sudah pergi. Saudara, mujizat terjadi ketika perempuan ini tetap tekun dan tidak mudah kesinggung. Dia mengakui dirinya itu seperti anjing, hina, tapi tetap menanti remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, saudara, kalau kita dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan Yesus, wah, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Khotbah terkadang pedas, terkadang ya, ada khotbah yang lemah lembut, halus, memberikan pengharapan. Tetapi terkadang muncul kata-kata, bertobatlah kamu,
karena kerajaan Allah sudah dekat, bertobat. Seperti Yohanes Pembaptis itu kalau khotbah keras, ya, menusuk hati. Tapi orang-orang Yahudi yang datang mendengarkan khotbah Yohanes menangis, iya, saya orang berdosa, saya ini seperti pohon yang tidak mengeluarkan buah-buah yang baik. Menangis, guru, apa yang harus saya perbuat? Guru, apa yang harus saya perbuat? Termasuk tentara Roma pun datang, guru, apa yang harus saya perbuat? Nah, saudara kasih, kita harus menerima firman Tuhan semua. Apakah firman Tuhan disampaikan dengan lemah lembut? Apakah firman Tuhan disampaikan dengan keras supaya bertobat? Kita harus terima dengan sukacita, koreksi hidup kita masing-masing. Yang penting saudara harus tahu hari ini bahwa Allah mengampuni segala kesalahanmu dan Allah menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara tidak sia-sia datang di rumah Tuhan ini, sebab saudara datang kepada Allah yang Maha Kuasa. Pikulan berat apa yang sedang saudara alami? Apalagi masa pandemi ini, banyak orang krisis, banyak orang bangkrut, banyak orang mengalami penderitaan. Jangan takut saudara, kalau saudara telah berkumpul di rumah Allah ini, ada anugerah Tuhan turun ke dalam hidupmu. Rumah tanggamu mungkin sedang ditimpa pencobaan, kesukaran, terutama kesukaran ekonomi. Jangan takut, di sini kisah ini nyata, kisah ini sungguh-sungguh terjadi. Dan ini pun akan terjadi dalam setiap hidup saudara semuanya masing-masing. Tuhan mau menyembuhkan saudara, Tuhan mau memberkati saudara, Tuhan mengasihi dan menyayangi saudara. Perempuan ini Yesus tidak kenal sebelumnya, tidak kenal siapa dia, orang Kanaan. Tapi kalau dia datang dengan rendah hati, sujud menyembah kepada Yesus, minta pertolongan, dan dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Yesus. Yesus mengadakan mujizat kepada setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Hari ini pun Tuhan mau menolong saudara sekalian. Sakit penyakitkah? Apakah kerugian ekonomi saudarakah? Serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia hadir di tempat ini, Dia penolong yang setia kepada saudara semua. Jangan takut menghadapi kesukaran hidup, jangan takut. Allah mau menolong dan memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku, masuk rencanamu, membesarkan kerajaanmu.
kita menyanyi satu kali lagi. Bagi saudara yang berpikulan berat, yang sedang menghadapi pencobaan, yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidupmu, termasuk sakit penyakit, silakan mengangkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan sambil menyanyi nyanyian ini. Mataku tertuju padamu, tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Bimbing aku, Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membangsakan ya Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Mereka adalah milik-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Kami berseru kepada Tuhan. Engkau melihat kesulitan yang dihadapi anak-Mu. Engkau mengetahui problem hidup anak-Anak-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau menjamah mereka satu persatu. Dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit jadilah sembuh. Amin. Demikian juga berbagai problem hidup saudara-saudara. Hari ini Tuhan angkat itu semuanya. Dan Tuhan memberikan berkat kepadamu semuanya. Terima kasih ya Bapa. Bagimu kemuliaan dan hormat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tanggal 2 April, hari Jumat, bulan April, bulan depan, itu ada ibadah Jumat Agung di tempat ini jam 7 pagi, yang pertama, yang kedua jam 9 pagi. Saudara diundang untuk menghadiri, memperingati kematian Yesus, ya. Jadi bulan depan. Baik saudara, sedangkan hari Minggunya kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Dan gereja membagikan telur yang sudah dihiasi dengan ayat-ayat Alkitab oleh panitia, ya. Itu hari Minggunya, ya, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu pun ibadah tetap jam 7 dan jam 9 pagi. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami bersukacita Tuhan telah menjawab setiap kebutuhan anak-anak-Mu ini. Terimalah persembahan yang diberikan anak-anak-Mu dengan sukacita. Dan Tuhan berjanji akan memberkati mereka semua, bahkan lumbung-lumbungnya dipenuhi dengan berkat dengan limpah adanya. Kiranya Tuhan melindungi perjalanan hidup anak-anak-Mu semua, rumah tangganya diberkati Tuhan, dilindungi, dijaga, dan sakit penyakit pun Tuhan singkirkan itu semuanya. Ya Bapa, kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami, pemerintah kami, kiranya program vaksinasi seluruh rakyat Indonesia berjalan dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Berkati ibadah raya kedua hari ini di tempat ini, juga berkati ibadah raya di Karawang sore hari ini. Tuhan lindungi perjalanan kami ke Karawang. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus,
kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan,